Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wal amni bil aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan dari Jumat yang penuh berkah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kedamaian, hingga nikmat kemerdekaan yang kita nikmati bersama di negeri tercinta ini. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib mengajak diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita mantapkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa inilah yang menjadi pelindung sekaligus sebagai bekal utama dalam kita kelak menuju kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi di bulan Agustus ada satu momen penting untuk kita mengenang kembali sejarah dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, para pendahulu kita, yaitu kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Hadirin, kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua bangsa dapat menikmati keamanan, kebebasan beribadah, dan ketentraman seperti yang kita rasakan hari ini. Karena itu, kemerdekaan bukan sekedar warisan sejarah, tetapi sebagai amanah yang harus kita jaga dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa syukur adalah sebagai kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau ingkar akan mengundang kehancuran. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh bukan dengan mudah, tetapi diraih dengan perjuangan, dengan pengorbanan para pahlawan, para ulama, para santri, dan rakyat yang rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa demi terbebas dari penjajahan.
Dalam sejarah perjuangan bangsa, para ulama tidak hanya berdakwah di mimbar, tetapi juga turun langsung membela tanah air di medan laga. Resolusi jihad yang dikumandangkan para alim ulama, para kiai, menjadi bukti bahwa hubbul waton minal iman, bahwasanya cinta negeri adalah sebagian dari iman. Agama Islam mengajarkan cinta tanah air dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kecintaan kepada tanah kelahirannya, yaitu kota Mekah. Beliau bersabda sewaktu dalam perjalanan hijrahnya, "Wallahi innaki la khairun ardillahi wa habbu ardillahi ilayya walaula anni uhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, engkau kota Mekah adalah negeri terbaik dan negeri yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadirin, mencintai tanah air bukan sekedar slogan. Cinta tanah air diwujudkan dengan menjaga persatuan, mentaati aturan yang baik, menjaga kedamaian, serta ikut membangun masyarakat yang berakhlak dan berkeadaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan bangsa tidak hanya berupa peperangan, tetapi juga dengan adanya korupsi, fitnah, perpecahan, narkoba, kemalasan, saling merendahkan, dan hilangnya akhlak para generasi muda kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini tantangan bangsa Indonesia tidak lagi berupa penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan pemikiran, moral, dan budaya. Banyak generasi muda yang kehilangan arah karena terpengaruh gaya hidup hedonis, individualis, dan jauh dari nilai-nilai agama. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sebagai seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang guru bertanggung jawab terhadap muridnya. Pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan kita semua bertanggung jawab ikut menjaga masyarakat dan negeri tercinta ini sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Rasa syukur atas kemerdekaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Antara lain yang pertama, yaitu kita harus menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong, ujaran kebencian, dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Selanjutnya yang kedua, kita harus memperkuat akhlak dan pendidikan para generasi muda, anak-anak cucu kita. Syubbanul yaum rijalu bil ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Pemuda ideal adalah yang memiliki ilmu dan takwa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi berilmu dan berakhlak. Selanjutnya hadirin, yang ketiga, kita harus menjaga kejujuran dan amanah. Kemerdekaan akan rusak jika diisi dengan pengkhianatan dan korupsi. Rasulullah SAW telah bersabda, "La imana liman la amanatalah."
Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Selanjutnya yang keempat adalah kita harus memperbanyak kontribusi dan kepedulian sosial. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang saling membantu, sehingga Rasul bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan, apakah kemerdekaan ini sudah kita isi dengan amal kebaikan atau amal soleh, ataukah justru kita gunakan untuk bermalas-malasan, menyebar kebencian, dan mengesampingkan agama? Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, kemaksiatan, dan akhlak yang buruk. Karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ibadah, memperkuat ilmu, menjaga persaudaraan, membangun kepedulian sosial, dan mendidik generasi muda agar cinta agama dan bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, memberikan kemerdekaan, keamanan, dan persatuan bagi bangsa Indonesia, dan akhirnya negeri kita sesuai dengan cita-cita harapan kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman tentram, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.